Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Susrawati dengan NIM akhir 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter di sekolah. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Sikdiknas menyatakan bahwa jalur pendidikan itu terdiri atas formal, non-formal, dan informal yang dimana ketiganya tersebut saling melengkapi dan memperkaya. Jalur formal itu dirumuskan di sekolah, dan sekolah pada hakikatnya membantu orang tua untuk mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menanamkan karakter yang baik. Tetapi juga sekolah membantu mereka untuk hidup dalam bermasyarakat yang dimana sulit ditanamkan di rumah. Dari penjelasan tersebut sudah sangat jelas bahwa sekolah berperan penting sebagai wahana peserta didik untuk mewujudkan prestasi dirinya dalam potensi pendidikan. Sesuai dengan tujuan pendidikan, karakteristik siswa adalah berperilaku dan keterampilan umum yang dimana dimiliki siswa yang menentukan pola. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang strategi pendidikan dalam menumbuhkan karakter jujur pada anak usia dini. Nah, langsung saja. Perilaku tidak jujur anak dapat ditemukan pada usia 2-3 tahun dengan maksud anak tersebut menyembunyikan perilaku atau kesalahannya. Nah, kondisi tersebut akan berkembang menjadi karakter asli kalau terjadi pembiaran. Pembangunan karakter, terutama karakter jujur yang menjadi pondasi yang harus dimiliki setiap anak. Nah, kejujuran merupakan nilai yang harus dicontohkan agar tertanam pada nurani anak. Dengan demikian, menumbuhkan nilai-nilai karakter yang diberikan sejak usia dini itu sangat penting karena merupakan pondasi kuat pada tatanan kehidupan masyarakat yang maju dan berakhlak mulia. Pendapat lainnya bahwa karakter yang kuat itu perlu ditanamkan dan dibentuk pada usia dini. Nah, karena pada itu masa terbentuknya karakter seseorang. Kegagalan penanaman karakter itu akan berdampak kurang baik pada masa depan kelak. Nah, contoh dari perilaku jujur itu mengakui kesalahan, terus tidak berbuat curang. Itu saja. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Kedua, yaitu pembangunan kemitraan sekolah dan orang tua dalam pengembangan karakter anak. Yang pertama, pengertian dan tujuan kemitraan. Kemitraan Trisentra Pendidikan adalah kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, masyarakat yang berlandaskan dengan asas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, dan saling menghormati satu sama lainnya. Tujuan umumnya adalah untuk menjalin kerjasama dalam program pendidikan, sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai trisentra pendidikan dalam membangun ekosistem pendidikan yang kondusif, berkarakter, serta budaya berprestasi pada anak. Tujuan khususnya yang pertama, menguatkan jalinan antar sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung lingkungan pendidikan pada anak. Yang kedua, melibatkan orang tua dalam mendukung keberhasilan pada anak. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi orang tua di satuan pendidikan. Contoh mengambil rapot di sekolah, terus ada acara perwalian lainnya. Yang kedua, berkemitraan dalam berpendidikan. Kemitraan ini mendorong terbentuknya ekosistem pendidikan yang dapat menumbuhkan karakter anak yang berprestasi. Ada beberapa prinsip-prinsipnya, yaitu kesamaan hak, kesamaan gotong royong, saling melengkapi, saling mendukung sama-sama lain, dan saling asih asuh. Yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk kemitraan. Ada beberapa bentuk-bentuk dari kemitraan tersebut.
Yang pertama yaitu penguatan komunikasi dua arah yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau masukan sebaliknya. Yang kedua, pendidikan bagi orang tua. Tujuannya adalah membantu orang tua dalam pengembangan kesadaran pendidikan bagi anak. Yang ketiga yaitu kegiatan sukarela. Tujuannya untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat, aspirasi-aspirasi pihak dalam mendukung kemajuan pada anak. Yang keempat yaitu berkomunikasi dengan kedua orang tua yang sebaiknya diperdalam di rumah. Yang keempat yaitu belajar di rumah yang bertujuan untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang tua mengenai materi-materi yang telah disampaikan di sekolah atau yang keempat yaitu belajar di rumah yang bertujuan untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang tua mengenai materi-materi yang telah disampaikan di sekolah atau mengulang kembali pelajaran yang disampaikan di sekolah agar nantinya akan lebih paham. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Perkenalkan, nama saya Oktavia Stefani. Saya akan menjelaskan tentang strategi pemberdayaan keluarga bagi pendidikan karakter anak. Strategi yang biasanya dilakukan dalam pemberdayaan pendidikan karakter oleh keluarga yang didukung oleh sekolah biasanya disebut dengan proyek pengembangan anak. Di dalam lingkup keluarga pola asuh keluarga mempengaruhi kepribadian anak tersebut. Pola asuh anak dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu otoriter. Otoriter itu berpusat pada orang tua, di mana pola asuh ini menggunakan komunikasi satu arah. Semua keputusan berada di tangan orang tua. Kita sebagai anak harus mengikuti apa kata orang tua. Di sini sisi negatifnya itu anak menjadi spontanitas, kurang percaya diri, sering minder, nggak pede sama dirinya sendiri, soalnya kehidupannya itu diatur oleh kedua orang tuanya. Yang kedua yaitu pola asuh toleran atau berpusat pada anak, di mana pola asuh ini menggunakan komunikasi satu arah, tetapi keputusan berada di anak. Meskipun kedua orang tua itu udah memutuskan dia mau atau tidak. Misalkan lulus sekolah mau kuliah, nak kamu kuliah di UTM. Nah, kalau semisal anaknya itu nggak mau, di pola asuh ini keputusan itu berada di anak meskipun kehidupannya diatur oleh kedua orang tua. Yang ketiga yaitu sisi sportifnya dari pola asuh ini, anak menjadi lebih bertanggung jawab, mandiri, dan kreatif, percaya diri. Yang ketiga yaitu pola asuh demokratif. Pola asuh di sini menggunakan komunikasi dua arah, akan dipusatkan mempertimbangkan keuntungan. Pola asuh ini bisa menggunakan di tengahnya otoriter atau di antara otoriter dan toleran. Jadi pola asuh ini mencari keuntungannya, bagusnya di mana. Jadi nggak berpusat pada anak, nggak berpusat pada orang tua, tapi dipusatkan pada hasilnya, keuntungannya seperti apa. Positif dari gaya pengasuhan ini adalah anak-anak mengembangkan kepercayaan pada orang lain, bertanggung jawab atas tindakan yang dibuatnya. Yang keempat yaitu pengasuhan situasional, di mana pola asuh ini diterapkan secara ketat pada keluarga. Dengan kata lain, orang tua tidak menetapkan tipe ketika membesarkan anaknya. Jadi keluarga tidak memiliki pola asuh, tapi semua itu tetap diatur, diberikan pengarahan, orang tua memberikan pengarahan kepada anaknya. Orang tua bisa untuk anaknya menjadi pemikir yang kreatif, berani, dan di rumah adalah segala upaya yang dilakukan orang tua dalam bentuk
run-in untuk mendorong perkembangan anak, di mana pola asuh ini digunakan orang tua untuk membesarkan anaknya, untuk menginginkan anaknya agar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Juga ada fungsi kuantitatif dan fungsi pemeliharaan, di mana fungsi kuantitatif ini artinya keluarga melakukan lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan fisik dasar anak berupa sandang, pangan, dan papan. Jadi orang tua itu memberikan sandang, pangan, papan kepada anak, seperti sandang pakaian, sandang pakaian, terus papan itu tempat tinggal bersama orang tua, pangan itu memberikan anak, mengasuh anak. Namun dasar-dasar kebaikan harus diberikan dan diwujudkan dalam bentuk pembentukan karakter yang santun. Orang tua juga mendidik kepada anak untuk menjadi karakter yang baik dan santun. Itu fungsi pemeliharaan, di mana fungsi ini berperan sebagai fungsi bagi anak untuk memonitor sendiri berbagai informasi yang diterima. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan pengalaman yang bermakna. Jadi anak diberikan pengarahan, kayak diberikan suatu semacam pengalaman hidup orang tuanya itu. Jadi orang tua itu menceritakan pengalamannya dan anaknya itu memonitor. Sekian presentasi, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.